Sepanjang sejarah panjang Kamen Rider, perkembangan kekuatan para rider tidak pernah berhenti. Evolusi tersebut mencakup berbagai sumber, mulai dari teknologi tingkat tinggi yang diciptakan melalui penelitian ilmiah, alkimia kuno yang diwariskan turun-temurun, hingga energi kosmik misterius yang keberadaannya nyaris tak dapat dijelaskan oleh logika manusia. Di antara ratusan form, perangkat pendukung, serta sistem transformasi yang telah diperkenalkan dari era ke era, terdapat sejumlah kemampuan yang benar-benar melampaui batas kewajaran. Kemampuan-kemampuan ini tidak hanya memiliki daya destruktif yang besar, tetapi juga ciri khas yang membuatnya mudah dikenali dan selalu melekat dalam ingatan para penggemar. Tidak jarang, kemampuan tersebut bahkan terasa seperti cheat kode berjalan yang membuat pengguna tampil hampir tak tertandingi. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas 10 ability terunik yang pernah muncul di series Kamen Rider. Mau tahu ability apa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada Jumbo Formation. Jumbo Formation atau kemampuan seorang Kamen Rider untuk memperbesar dan memperkecil ukuran tubuhnya sesuai kebutuhan. Kekuatan ini tergolong sebagai salah satu ability yang sangat langka dalam keseluruhan franchise Kamen Rider. Kemampuan ini tidak muncul secara rutin di setiap seri, namun ketika digunakan, peranannya sangat terasa, terutama dalam pertarungan yang melibatkan perbedaan skala ukuran yang ekstrim. Dalam beberapa seri Kamen Rider, rider yang memiliki kemampuan ini biasanya memanfaatkannya untuk menghadapi musuh dengan ukuran raksasa yang tidak dapat ditangani secara optimal dalam wujud standar. Dengan memperbesar tubuh, mereka dapat bertarung dalam kondisi seimbang sehingga risiko kekalahan dapat ditekan. Sebaliknya, kemampuan memperkecil tubuh juga berguna ketika musuh bertransformasi menjadi bentuk mini atau memiliki ukuran yang jauh di bawah rata-rata manusia, memungkinkan rider mengejar, menelusuri, atau menyerang area yang sulit dijangkau. Meskipun jumlah pengguna kemampuan ini tidak banyak, efektivitas dan fleksibilitas Jumbo Formation menjadikannya salah satu ability yang cukup istimewa dalam dunia Kamen Rider. Fungsinya yang sangat situasional membuatnya jarang digunakan, namun justru memberikan unsur kejutan dan variasi visual yang menarik ketika akhirnya muncul. Di nomor yang kedua ada Recovery dan Regeneration Ability. Recovery atau Regeneration merupakan salah satu bentuk kemampuan yang sangat langka di antara para Kamen Rider. Meskipun efek penyembuhan sering digunakan oleh monster atau entitas non-manusia dalam seri Kamen Rider, rider yang memiliki kemampuan regeneratif sejati dapat dihitung dengan jari. Kelangkaannya membuat kemampuan ini terasa sangat spesial ketika akhirnya muncul. Pada dasarnya, Recovery dan Regeneration mencakup proses pemulihan luka yang berat, mulai dari kerusakan fisik yang menghambat pergerakan hingga cedera yang berpotensi fatal. Kemampuan ini tidak hanya terbatas pada penyembuhan diri sendiri, tetapi juga dapat diterapkan kepada warga sipil atau sekutu yang mengalami cedera serius. Dalam beberapa kasus, kemampuan tersebut memungkinkan rider untuk kembali bertarung setelah menerima serangan yang seharusnya membuat mereka tidak mampu bangkit kembali. Efektivitasnya sangat terasa pada situasi kritis. Contohnya ketika rider terpojok di dalam pertempuran, ketika rekan satu tim berada di ambang kelelahan, atau ketika nyawa warga sipil berada dalam bahaya. Karena sifatnya yang sangat situasional dan bergantung pada konteks, ability ini jarang disorot, namun justru menjadi senjata penting yang dapat mengubah jalannya pertarungan dan menyelamatkan banyak nyawa. Di nomor yang ketiga ada Teleportation Ability. Teleportation adalah salah satu kemampuan yang meskipun tidak muncul di setiap seri Kamen Rider, tetapi tetap tergolong cukup umum di antara berbagai rider. Ability ini memberikan fleksibilitas luar biasa, memungkinkan pengguna untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain dalam hitungan detik tanpa harus melakukan perjalanan fisik. Dalam konteks pertarungan, teleportasi sering dimanfaatkan untuk melakukan reposisi cepat, menghindari serangan, mengejutkan lawan, atau bahkan keluar dari situasi yang tidak menguntungkan. Menariknya, mekanisme teleportasi dalam dunia Kamen Rider dapat bervariasi, mulai dari teleportasi berbasis teknologi, manipulasi ruang, sihir, hingga kemampuan yang berasal dari energi khusus. Perbedaan ini membuat kemampuan teleportasi menjadi elemen yang terus berkembang dan menyesuaikan dengan tema setiap seri. Selain mempercepat mobilitas, teleportation juga sangat efektif dalam kondisi darurat, baik untuk menyelamatkan warga, menghindari serangan besar, maupun koordinasi taktis antar rider. Kemampuannya untuk dikombinasikan dengan ability lain, seperti serangan jarak dekat, serangan kejut, atau form change, membuat teleportasi menjadi salah satu kemampuan serbaguna yang memberikan keuntungan strategis secara signifikan. Di nomor yang keempat ada Status Effect Ability. Status Effect Ability adalah kemampuan yang relatif langka di kalangan Kamen Rider. Dalam kebanyakan seri, kemampuan ini justru lebih sering digunakan oleh musuh, seperti monster atau kelompok antagonis yang mengandalkan efek-efek abnormal untuk melemahkan rider. Karena itulah, hanya sedikit rider yang memiliki atau diperbolehkan menggunakan kemampuan semacam ini. Secara konsep, Status Effect Ability mencakup berbagai efek negatif yang dapat diberikan kepada target melalui serangan tertentu. Efek tersebut dapat berupa racun, yang menyebabkan kerusakan berkelanjutan, infeksi energi yang memengaruhi fungsi tubuh, kelumpuhan yang membatasi gerakan, hingga efek stun yang menghentikan pergerakan lawan untuk
sementara. Variasi efek ini menjadikannya kemampuan yang sangat taktis, meskipun sering dianggap berbahaya dan tidak etis jika digunakan sembarangan. Justru karena sifatnya yang destruktif, kemampuan ini jarang dimiliki oleh rider. Namun dalam kondisi tertentu, seperti menghadapi musuh dengan regenerasi cepat, atau situasi ketika rider harus menghentikan ancaman tanpa menghancurkan target sepenuhnya. Dan status efek ability ini menjadi solusi yang sangat efektif. Dan bila dikombinasikan dengan kemampuan lain, efek ini dapat mengubah jalannya pertarungan secara drastis, dan memberi keunggulan strategi yang signifikan. Di nomor yang kelima ada Time Repulsal Ability. Time Repulsal Ability adalah salah satu kemampuan yang paling langka di seluruh seri Kamen Rider. Kemampuan ini memungkinkan pengguna untuk memundurkan alur waktu dalam jangka singkat, biasanya hanya beberapa detik hingga menit, tanpa menyebabkan perubahan besar pada lingkungan atau dunia sekitarnya. Dan demikian, rider dapat mengulangi momen tertentu, kembali ke wujud manusia, atau menghindari situasi fatal secara instan. Karena manipulasi waktu merupakan kekuatan yang sangat kompleks dan berbahaya, kemampuan ini hampir tidak pernah diberikan kepada karakter sembarangan. Jika dimiliki oleh musuh, Time Repulsal dapat menjadi ancaman besar, karena mereka dapat mengulang pertarungan berulang kali hingga menemukan celah untuk mengalahkan rider. Inilah yang membuat pengguna kemampuan ini sering digambarkan sebagai entitas luar biasa kuat atau sebagai rider dengan status khusus. Efektivitas Time Repulsal sangat bergantung pada ketepatan waktu penggunanya. Dengan ritme yang tepat, seorang rider dapat memutar balik situasi, menghindari serangan mematikan, mengoreksi kesalahan, atau menciptakan peluang untuk melakukan serangan penentu, karena potensinya yang besar untuk mengubah jalannya pertarungan secara drastis. Ability ini menjadi salah satu kekuatan paling berharga dan strategis meskipun sangat jarang muncul. Di nomor yang keenam ada Speed Manipulation Ability. Speed Manipulation Ability adalah kemampuan yang memungkinkan seorang Kamen Rider memanipulasi konsep kecepatan dalam berbagai bentuk. Ini bisa berupa mempercepat gerak tubuh hingga melampaui batas normal, memperlambat lingkungan sekitar, hingga menghentikan aliran waktu lokal dalam skala kecil. Ketika digunakan dalam pertarungan, kemampuan ini memberikan fleksibilitas luar biasa. Seperti rider dapat menghentikan pergerakan lawan, menghindari serangan berbahaya, atau menciptakan celah sempurna untuk meluncurkan serangan penentu. Namun, kemampuan ini juga memiliki potensi bahaya yang besar. Jika dimanfaatkan oleh pihak antagonis, Speed Manipulation dapat membuat mereka bergerak bebas tanpa bisa dideteksi atau dihentikan. Mereka dapat mencuri, menyerang, dan menjalankan rencana jahat yang presisi sempurna. Sementara orang lain bahkan tidak menyadari apa yang terjadi. Karena itu, kemampuan semacam ini biasanya hanya dapat dilawan oleh entitas yang memiliki power level serupa, khususnya pengguna kecepatan atau manipulasi waktu. Ketika digabungkan dengan ability lain seperti serangan energi, stealth, atau teknik serangan jarak dekat, Speed Manipulation dapat menciptakan combo yang sangat mematikan. Hal ini menjadikan ability ini sebagai salah satu kekuatan paling efektif dalam skenario pertempuran cepat dan situasi bertekanan tinggi. Di nomor yang ketujuh ada Object Manipulation Ability. Object Manipulation Ability adalah salah satu kemampuan yang tergolong unik dan fleksibel dalam dunia Kamen Rider. Kemampuan ini mencakup berbagai bentuk manipulasi terhadap benda, baik fisik maupun energi, termasuk mengubah struktur suatu objek, mentransformasikan rider atau makhluk lain menjadi senjata atau alat, hingga menghapus objek yang digunakan oleh musuh. Dengan demikian, penggunaan ability ini memiliki kontrol tingkat tinggi terhadap elemen-elemen yang ada di sekitarnya. Efektivitas kemampuan ini sangat bergantung pada ketepatan waktu, kreativitas pengguna, serta pemahaman terhadap mekanisme manipulasi itu sendiri. Jika digunakan secara sembarangan, efeknya bisa tidak berguna atau hanya menghasilkan perubahan kecil. Namun ketika berada di tangan individu yang memahami konsep, teknik, dan ritme penggunanya, Object Manipulation dapat menjadi kemampuan yang sangat mematikan. Dalam beberapa kasus ekstrim, kemampuan ini bahkan mampu menghapus entitas atau senjata musuh secara permanen. Karena sifatnya yang kompleks, kemampuan ini jarang dimiliki dan lebih sering diasosiasikan dengan karakter yang memiliki kekuatan tingkat tinggi atau kemampuan multidimensi. Di nomor yang ke-8 ada Cloning dan Self-Duplication Ability. Cloning atau Self-Duplication adalah salah satu ability yang kelihatan simpel, tapi kalau dipakai di momen yang tepat bisa berubah jadi senjata pamungkas. Kemampuan ini memungkinkan rider atau karakter di dunia Kamen Rider untuk menggandakan diri sendiri, menciptakan versi-versi tambahan yang bisa bergerak, bertarung, dan menjalankan perintah sesuai kebutuhan. Secara strategis, ability ini sangat berguna dalam kondisi genting, misalnya ketika rider dikepung oleh banyak musuh, atau saat berhadapan dengan lawan yang jauh lebih kuat. Klon yang diciptakan bisa membantu membuka ruang gerak, mengganggu fokus musuh, memberikan kesempatan untuk menyerang balik, atau bahkan jadi jalan buat kabur kalau situasinya udah nggak memungkinkan untuk bertahan. Meskipun begitu, kemampuan ini nggak selalu efektif. Jika digunakan melawan satu musuh yang kekuatannya setara dan mampu membaca pola serangan, klon tambahan bisa jadi kurang berdampak.
Karena itu, ability ini lebih cocok sebagai alat taktis yang digunakan secara situasional, bukan dipakai sembarangan. Yang bikin cloning ability ini menarik adalah fakta bahwa klon yang tercipta biasanya ikut mewarisi kekuatan inti rider. Artinya, mereka bisa memperkuat serangan, memperbanyak formasi taktik, bahkan menggandakan output finisher. Walaupun kemampuan cloning ini gampang kelihatan gak penting, tapi justru bisa jadi game changer kalau digunakan oleh rider yang ngerti timing, paham kondisi, dan jago improvisasi. Di nomor yang ke-9 ada Sound Manipulation Ability. Sound Manipulation adalah kemampuan yang umumnya hanya bisa digunakan jika seorang rider memiliki alat pendukung, seperti senjata khusus, perangkat audio, atau langsung terintegrasi dalam driver miliknya. Kemampuan ini biasanya memanfaatkan gelombang suara atau musik dengan media serangan, yang kemudian disalurkan melalui perangkat tersebut. Dalam beberapa kasus, energi suara ini bahkan bisa dikombinasikan dengan elemen lain seperti es, api, atau listrik, untuk menghasilkan serangan yang lebih kreatif dan destruktif. Kemampuan ini sangat identik dengan rider yang bertema musik, ritme, atau akustik. Biasanya, Sound Manipulation merupakan inti dari gaya bertarung mereka, mulai dari serangan distorsi, ledakan berbasis bass, hingga gelombang ultrasonik yang bisa memecahkan armor lawan. Karena itulah, kemampuan ini sering tampil dengan efek visual dan audio yang sangat khas, seperti flashy, energi, dan kadang bikin suasana pertarungan seperti konser mini. Namun secara keseluruhan, Sound Manipulation tidak selalu menjadi kemampuan yang super kuat jika hanya mengandalkan perangkat utamanya saja. Tanpa kombinasi dengan ability lain, serangannya bisa terbatas pada area atau efek tertentu, sehingga tidak sefatal kemampuan elemen seperti api atau petir. Karena itu, para rider yang menggunakan kekuatan suara biasanya menggabungkannya dengan teknik lain. Di nomor yang ke-10 ada Gastronomy Ability. Gastronomy Ability adalah kemampuan unik yang membuat seorang rider memanfaatkan kekuatan dari makanan sehari-hari, mulai dari buah, snack, dessert, sampai hidangan tertentu yang punya karakteristik khusus. Ability ini termasuk salah satu konsep yang paling kreatif dan jarang muncul dalam franchise Kamen Rider, karena biasanya hanya digunakan dalam seri yang benar-benar bertema makanan atau memiliki elemen kuliner sebagai bagian penting dari ceritanya. Keunggulan utama dari kemampuan ini terletak pada interpretasi rasa yang diubah menjadi kekuatan. Misalnya rasa pedas dapat diekspresikan sebagai serangan api atau ledakan panas. Rasa dingin dari es krim bisa berubah menjadi serangan es atau pembekuan. Atau manisnya permen dapat memunculkan efek healing atau buff. Intinya, setiap jenis makanan punya potensi energi yang bisa dikonversi menjadi kemampuan tempur, mulai dari efek elemental, peningkatan fisik, hingga skill unik yang tidak dimiliki rider lain. Karena memadukan elemen kuliner dengan kekuatan tempur, gastronomi sering jadi ability yang bukan hanya kuat, tapi juga penuh keunikan visual dan gaya bertarung yang out of the box. Ini membuat rider yang menggunakannya terlihat jauh lebih kreatif dibanding yang mengandalkan senjata atau elemen standar. Namun meskipun potensinya besar, kemampuan ini tetap sangat jarang digunakan di beberapa seri Kamen Rider. Alasannya simpel, konsep makanan sebagai sumber kekuatan hanya cocok jika temanya mendukung. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang 10 ability terunik yang pernah muncul di series Kamen Rider. Mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.